Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran ini kita akan membahas tentang instruksi timer dan counter. Namun untuk sesi ini akan lebih fokus membahas tentang instruksi timer pada pemrograman PLC. Nah, pada pemrograman PLC, instruksi timer ini digunakan sebagai pewaktu, bisa penunda waktu eksekusi on atau eksekusi off suatu output. Nah, pada instruksi timer yang menggunakan PLC Omron terdapat beberapa instruksi timer. Di antaranya ada TIM H, dan TMHH. Baik, yang pertama ada instruksi 100 millisecond timer, atau dia memiliki kode instruksinya atau kode mnemoniknya TIM _TIM X. Fungsinya, TIM atau TIM X beroperasi dengan mengurangi waktu sebesar 100 millisecond atau 0,1 second. Jadi pengurangan waktunya per 0,1 second. Simbolnya adalah seperti ini. TIM NS. N ini adalah timer number, sedangkan S ini adalah set value. Nah, timer number ini mengacu pada alamat memori dari instruksi timer. Kita bahas lebih lanjut untuk instruksi 100 millisecond timer. Yang pertama, timer numbernya dia harus antara 0 dan 0255 desimal. Jadi kalau di total jumlah memori untuk instruksi timer sebanyak 256. Sedangkan untuk set value, di mana satuannya adalah 100 millisecond. 100 millisecond ini kalau dijadikan satuan second itu 0,1 second. Set value-nya itu harus berada di antara 0 sampai dengan 9999 pada mode bilangan BCD. Nah, atau kalau dia menggunakan instruksinya TIM X, maka dia bilangannya atau set value-nya berada pada 0 sampai dengan 65535 desimal, atau 0 sampai dengan FF yang menggunakan bilangan heksadesimal. Nah, penggunaan bilangan desimal dan heksadesimal itu yang membedakan adalah simbol di depan set value-nya. Kalau dia menggunakan desimal, maka simbol set value-nya harus menggunakan simbol N atau simbol dan. Sedangkan kalau dia dalam bentuk modenya binary, maka yang dalam bentuk bilangan heksadesimal pada mode binary, maka simbolnya itu harus menggunakan simbol tanda pagar. Nah, ini menandakan bahwa bilangannya adalah bilangan heksadesimal. Modenya mode binary. Cara kerja dari instruksi 100 millisecond timer TIM X. Yang pertama, ketika input timer off. Input timer itu yang ini, ya, ini adalah inputan timer yang masuk ke dalam instruksi timer. Nah, ketika ini tidak ada sinyal atau off, maka PV ini adalah present value. PV timer direset ke SV. PV timer direset ke SV. Nah, yang ini PV-nya direset ke SV. SV itu adalah set value. Kita lihat dulu ke sini.
Note, SV adalah set value, yaitu waktu yang ditentukan untuk mengaktifkan completion flag. Ya, pengesetan nilainya berapa. Sedangkan completion flag ini adalah output dari timer yang akan aktif. Sedangkan completion flag yaitu suatu output timer yang akan aktif pada saat present value-nya mencapai 0. Nah, present value itu apa? Present value itu yaitu waktu yang ditampilkan secara real time pada saat timernya beroperasi. Jadi kalau disimpulkan, set value itu adalah waktu pengesetannya berapa, misalkan 5 detik. Nah, set value-nya kalau di sini 100 millisecond berarti set value-nya 50. Nah, ketika timernya beroperasi, timernya aktif, maka present value ini akan tampil waktu secara real time. Ya, dengan mengurangi set value ini berkurang per 0,1 second. Berkurang terus sampai nilainya 0. Nah, ketika dia mencapai 0, maka completion flag-nya aktif ini. Ya, completion flag-nya aktif. Kembali lagi ke sini. PV akan terus mengurangi waktu selama input timer tetap on. Dan completion flag akan aktif ketika PV mencapai 0. Seperti yang tadi sudah dijelaskan. Status PV dan completion flag akan dipertahankan setelah timer habis. Nah, ini completion flag-nya dia setelah timernya 0 di sini. Nah, completion flag-nya dia akan terus aktif terus. Selama timernya on, completion flag dia akan aktif terus outputnya. Untuk merestart timer, input timer harus off. Ya. Di sininya harus dimatikan input signalnya. Nah, kalau input signalnya sudah mati, maka completion flag-nya akan mati. Begitu pula timernya akan ke restart, ditandai dengan present value-nya kembali lagi ke set value di sini. Atau cara yang kedua, present value timer harus diubah ke nilai bukan 0. Ya. Yang kedua, input signalnya tetap on, tapi present value-nya tidak 0, dirubah selain 0. Nah, contohnya misalkan dengan menggunakan instruksi move. Kemudian untuk instruksi timer, jika daya mati, PLC mati, present value dan completion flag akan reset, akan otomatis reset. Kalau PLC-nya mati, instruksi timernya juga mati. Instruksi timer mati, maka present value-nya mereset ke set value di sini. Begitupun completion flag akan ke reset, akan mati lagi. Contohnya, ketika input timer CIO 0.00 yang ini berubah dari off ke on. Dari off itu kondisinya dia normally open, dia terbuka, off, berubah ke on, dia menjadi tertutup, maka dia akan mengalirkan signal ke instruksi timer. Instruksi timernya jadi on. Timer PV akan mulai menghitung mundur dari SV. Contoh di sini SV-nya 100, maka timer PV-nya dia akan hitung mundur dari 100, 99, 9,98. 100 ini dia satuannya 100 millisecond. Berarti 100 ini itu sama dengan 10 second.
ya 10 second, dia akan berkurang per 0,1 second. Output timer atau completion flag T000. Nah, T000 ini adalah timer numbernya. Timer numbernya 000. Output timer akan aktif atau on ketika PV-nya mencapai 0. Ya, ketika PV-nya di sini mencapai 0, maka outputnya, completion flag-nya di sini akan aktif nih. Dari 100, nah ini present value nih, di sini dia akan berkurang nilainya sampai ke 0. Nah, kalau sudah 0, completion flag-nya akan aktif. Sampai kapan? Sampai si IO-nya off. Ya, sampai si IO-nya nih, inputnya off. Nah, ini masih on, pas sudah off turun. Nah, maka completion flag-nya juga turun. Completion flag turun, begitu pula timer PV-nya kembali ke set value. Millisecond, demikian. Kemudian yang kedua ada 10 millisecond timer dengan kode instruksinya atau kode mnemoniknya tim H _ tim HX. Fungsinya, tim H atau tim HX beroperasi dengan mengurangi waktu sebesar 10 milisecond. Kalau tadi 1 milisecond, 100 milisecond. Nah, ini 10 millisecond timer, dia pengurangannya 10 millisecond atau setara dengan 0,01 second. Simbolnya mirip sama persis dengan tim atau 100 millisecond, bedanya di sini kode instruksinya menggunakan tim H. N timer number, S set value. Yang terakhir adalah 1 millisecond timer. Cara kerjanya sama, 100 millisecond, 10 millisecond, dan 1 millisecond cara kerjanya sama. Hanya pengurangan waktunya saja yang berbeda. Ini mempengaruhi pada rentang skala nilai waktu tundanya. Kalau 9999 pada instruksi 100 millisecond, maka dia bisa menunda waktu selama 999,9 detik untuk 100 millisecond. Sedangkan 10 millisecond karena dia satuannya 10 millisecond, maka hanya bisa menunda waktu selama 99,99 second. Sedangkan 1 millisecond timer, dia hanya bisa menunda waktu selama 9,999 second. Simbolnya sama, hanya kode instruksinya TMHH. Baik, untuk lebih memahami lagi instruksi timer pada PLC Omron, langsung saja kita buka aplikasi CX Programmer. Buat file baru. Nah, cara klik file new, tentukan di sini device type-nya, karena di sini kita akan simulasi terlebih dahulu, maka di sini masih bebas. Pertama kita harus buat inputnya terlebih dahulu untuk mengendalikan sinyal masukan yang nantinya akan masuk ke dalam instruksi timer. Kita gunakan normally open contact, masukkan alamat input PLC, misalkan 0.0, contohnya sebatan. Selanjutnya kita masukkan instruksi timernya. Contoh caranya yaitu dengan klik di sini ada
simbol new PLC instruction, atau kalau di CX programmer ini untuk memanggil instruksi bisa mengetik keyboard I. Kemudian kita masukkan kode instruksinya atau kode mnemoniknya. Yang pertama kita akan mencoba instruksi 100 millisecond terlebih dahulu, yaitu kodenya adalah tim. Untuk penulisan instruksinya tim spasi masukkan timer number, dimana yang sudah kita pelajari tadi bahwa timer number berkisar antara 0 sampai 255, yaitu sejumlah 256 bit. Contoh, saya masukkan timer numbernya 0 spasi. Di sini kita harus memasukkan set value. Set value ini adalah waktu tundanya nanti berapa. Karena di sini 100 millisecond itu satuannya adalah 100 millisecond, maka set value di sini kalau kita ingin menunda waktu dalam hitungan detik, kita harus kalikan dengan 10 supaya nanti hasilnya nanti pas. Contoh, misalkan kita ingin menunda waktu selama 3 detik, berarti set value-nya adalah 30 karena satuannya adalah 100 millisecond. 30 dikalikan dengan 100 dibagi 1000, hasilnya adalah 3 second. Cara penulisannya, set value-nya kita awali dengan tanda pagar, baru kita ketikkan set value-nya 30. Setelah enter, kita kasih komen, misal di sini adalah timer 1. Nah, kemudian ketika timer ini beroperasi, dia akan setelah dia aktif, setelah dia habis hitungan mundurnya, maka dia akan mengaktifkan yang namanya output atau sebutannya adalah completion flag. Completion flag ini adalah kontak ya, kontak dari suatu timer. Kita bisa buat kontaknya NO atau NC, tergantung kita ingin mendelay suatu output itu nyalanya atau matinya. Kalau kita ingin mendelay outputnya, kita tunda waktu nyalanya, maka kita harus gunakan completion flagnya itu adalah kontak NO, sehingga nyala suatu outputnya nanti akan tertunda sekian detik. Di sini kita masukkan alamat timernya, hanya penulisannya tidak lagi tim, tapi cukup dengan menulis T saja, T, dan masukkan timer numbernya 0. Nah, kalau sudah sama komennya, berarti penulisan instruksinya sudah benar. Selanjutnya, dari completion flag ini kita akan kendalikan output ya. Kita klik output, masukkan alamat output. Misalkan outputnya adalah lampu PL1. Ini sudah bisa kita simulasikan dengan cara klik Work Online Simulator. Ada di sini simbolnya, atau ke Simulation Work Online Simulator, atau shortcut-nya Ctrl Shift W. Nah, sekarang tampil PV-nya. Kalau tadi saya ulangi. Nah, di sini hanya muncul instruksi tim, timer number, sama set value. Percent value-nya belum muncul. Ketika si PLC-nya beroperasi, nah ini simulasi PLC sedang beroperasi, kita simulasikan. Di sini akan muncul percent value-nya. Percent value di awal itu akan sama dengan set value, sama-sama 30. Nah, ketika timer inputnya aktif ini dan mengirim sinyal ke instruksi timer, dia akan present value akan beroperasi mengurangi waktu sebanyak 0,1 second sampai si present value ini nilainya 0, maka
completion flag atau output kontaknya dia akan aktif karena di sini NO, dia akan aktif menjadi close dan mengirimkan sinyal ke PL1. PL1-nya jadi on. Sehingga PB1 fungsinya dia akan menyalakan PL1 dengan waktu tunda selama 3 second. Kita set on. Nah, ini present value-nya berkurang sampai ke 0 dan mengaktifkan lampu PL1. Ketika si timernya mati, maka dia akan reset. Ketika reset, maka completion flag-nya mati kembali atau off kembali dan present value kembali ke set value. Selanjutnya kita coba instruksi tim H dan tim HH atau 10 millisecond kemudian 1 millisecond. Perbedaannya adalah di waktu tundanya. Dengan set value yang sama, maka waktu tunda untuk 1 millisecond itu lebih cepat. Oke, kita simulasikan. Nah, di sini saya sengaja memberikan input yang sama yaitu PB1 supaya nanti menyalanya secara bersamaan dan kita bisa mengidentifikasi lampu mana yang akan lebih dulu menyala. Dengan set value yang sama seharusnya sudah bisa kita tebak bahwa lampu 3 PL3 ini akan lebih dulu menyala. Kenapa? Karena dia set value 30, pembaginya adalah 1 millisecond, berarti pembaginya adalah 1000. 30 dibagi 1000 hasilnya 0,03 detik. Waktu tundanya hanya 0,03 detik. Sedangkan yang ini waktu tundanya 0,3 detik. Yang ini waktu tundanya 3 detik. Kita set on. Nah, terlihat bahwa lampu PL3 dia lebih dulu menyala. Bahkan saking kecilnya waktu tunda seperti tidak ada jeda. Baik, ini perbedaan antara instruksi 100 millisecond, 10 millisecond dan 1 millisecond timer. Selanjutnya kita coba buat praktikum sederhana menggunakan instruksi timer. Yang nantinya kita akan langsung operasikan instruksi timer ini pada trainer PLC. Nah, sebelum kita memulai praktik instruksi timer pada PLC, kita siapkan dulu peralatan-peralatannya. Tentunya di sini yang pertama kita membutuhkan satu buah trainer PLC. Di sini saya menggunakan PLC Omron, tipenya CP1E NA20 DRA. Kemudian tentu karena di sini PLC-nya trainer dan menggunakan soket banana, kita perlu juga untuk kabel banana plug-nya.
untuk pengawatan atau wiringnya. Kemudian ini adalah kabel data untuk transfer program dari laptop atau PC ke PLC. Nah, ini satu lagi terakhir adalah kabel powernya untuk mengaktifkan atau menyalakan PLC. Selanjutnya kita akan pasang dulu rangkaiannya. Di sini kita akan menggunakan 2 buah tombol dan 2 buah lampu. Kita akan wiring bagian inputnya terlebih dahulu, di mana common inputnya akan dipasang ke sumber negatif. Tombol pertama kita masukkan ke alamat input 0.00 PLC, dan tombol yang kedua kita masukkan atau kita hubungkan ke alamat 0.01. Selanjutnya untuk bagian output, commonnya juga sama, kita akan hubungkan ke sumber negatif. Lampu pertama atau PL1 kita hubungkan ke alamat 0.00, dan lampu kedua kita akan hubungkan ke alamat 0.01. Oke, ini bagian input dan bagian output sudah terpasang koneksinya atau wiringnya, pengawatannya. Selanjutnya kita akan mengecek PLC-nya dan menyalakan atau menghubungkan ke kabel power. Nah, PLC sudah on dan pengawatan pun sudah sesuai. Langkah selanjutnya adalah kita akan mentransfer program dari laptop ke PLC. Kita hubungkan kabel datanya antara laptop dengan PLC. Nah, setelah kita memasang rangkaian PLC-nya, mari kita buat terlebih dahulu program PLC-nya menggunakan CX Programmer.
Kita sesuaikan tipe PLC-nya dengan PLC yang sudah dipasang atau PLC yang kita gunakan tadi, yaitu tipenya CP1E dan CPU type-nya adalah NA. Oke. Dari PLC yang sudah kita pasang menggunakan 2 tombol dan 2 buah lampu, kita masukkan alamat dari 2 tombol tersebut yang mana masing-masing digunakan untuk start dan satu lagi adalah untuk stop. Yang pertama kita masukkan dulu alamat instruksi untuk tombol startnya 0.00. Sini kita beri nama PB1. Kemudian tombol stopnya menggunakan instruksi normally close 0.01. Ini PB2. Nah, kemudian saya masukkan coil dan kasih instruksi internal memory, yaitu menggunakan work area. Ini fungsinya untuk mengunci sinyal yang masuk ke timer nanti, supaya push button tidak ditekan terus-menerus. Kemudian di sini kita masukkan alamat instruksi timernya. Tim spasi 000 spasi pagar, masukkan set value 30. Nah, outputnya lampu 1 atau PL1 yang berwarna hijau itu akan langsung menyala setelah PB1 ditekan. Maka kita langsung hubungkan kontak dari internal memory ini ke output PL1. Sedangkan untuk PL2 kita ambil inputnya itu dari kontak timer atau completion flag timer 0. Nah, dari program ini, cara kerja dari rangkaian atau sistem yang kita buat tadi adalah pada saat PB1 ditekan, nanti dia akan mengunci dan mengaktifkan timer secara terus-menerus. Dia beroperasi sampai waktu tundanya habis, yaitu di sini set value-nya 30, maka dia akan menunda waktu 3 detik. Setelah 3 detik PL2 dia akan menyala, ya. Nah, untuk PL1 karena di sini terhubung dengan kontak internal W0, maka PL1 dia langsung menyala. Untuk mematikan PL1 dan PL2 yaitu dengan menekan tombol PB2. Kita simulasikan terlebih dahulu. Kebutuhan itu berapa, Bu? Kebutuhan untuk beli gula kopi berapa? Ya, kita tekan PB1 set on dan set off. Saya menggunakan keyboard mapping 1 dan 2. Saya tekan 1 dia akan set on dan 2 set off. Lampu PL1 menyala, diikuti setelah 3 detik lampu PL2 menyala. PB2 ditekan untuk mematikan lampu 1 dan lampu 2. Ya, seperti ini cara kerjanya. Setelah kita memastikan program yang kita buat sudah sesuai, maka langkah selanjutnya adalah
kita akan menghubungkan PC kita dengan PLC, yaitu caranya dengan mengklik icon work online, atau icon ini ada juga di PLC work online, atau bisa juga dengan mengklik keyboard Ctrl W. Nah, maka setelah kita klik work online, di situ dia akan modenya siap untuk mentransfer program kita yang sudah kita buat ke PLC. Nah, di sini kita transfer programnya ya ke PLC. Ini adalah proses transfer program dari PC ke PLC. Kita coba nyalakan. Ya, sesuai dengan yang kita inginkan. Dimana pada saat tombol PB1 ditekan, maka lampu PL1 langsung menyala. Diikuti dengan lampu PL2 dengan jeda waktu 3 detik. Kita coba lagi. Ya. Dan PB2 digunakan untuk mematikan rangkaian. Baik, demikianlah video pembelajaran tentang penggunaan instruksi timer pada PLC Omron untuk pembelajaran mata pelajaran sistem kontrol terprogram kelas 12 jurusan Teknik Otomasi Industri. Semoga video ini bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan ilmu yang barokah. Jadi saya cukupkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.